Saudara-saudara, setiap orang tentunya mengharapkan kehidupannya berhasil. Seperti yang dikatakan dalam minggu lalu, seringkali kita mendedikasikan kehidupan kita seluruhnya untuk mengejar keberhasilan. Keberhasilan bisa diraih, tapi seringkali orang melupakan bahwa satu sisi dari kehidupan ini yang tidak bisa dihindari adalah terkadang Anda mengalami kegagalan. Dalam minggu yang lalu kita telah membahas ketika Anda gagal, Anda belajar. Dan dalam minggu lalu dikatakan bahwa satu hal yang tidak pernah meninggalkan Anda adalah Tuhan. Itulah kekuatan yang membawa diri Anda untuk bisa tetap bertahan bahkan dalam kegagalan. Anda memahami bahwa dalam kegagalan yang Anda hadapi, segala sesuatu bisa pergi. Tetapi satu hal yang tidak pernah pergi adalah Tuhan yang menyertai, memahami ketika Anda gagal, selalu bersama-sama dengan Anda, dan memberikan kepada Anda jalan keluar. Kita berjumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry. Kita masih membahas tema yang sama. Ketika Anda gagal, Anda belajar. Setelah Anda memahami dari sudut pandang kegagalan bahwa Anda tidak pernah ditinggalkan sendirian ketika mengalami kegagalan, bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan adalah kekuatan dan kuasa yang membawa Anda untuk bangkit dari kegagalan, maka pada bagian kedua, tema kita ketika Anda gagal, Anda belajar, kita berbicara tentang apa yang mesti kita lakukan sesudah kita memahami bahwa kekuatan kuasa Tuhan menyertai kita bahkan dalam kegagalan. Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan ketika berbicara bahwa ketika Anda gagal, Anda belajar. Tindakan-tindakan yang mesti dilakukan pertama adalah akuilah kegagalan Anda. Akuilah kegagalan Anda. Pada suatu saat, seorang psikolog dia melakukan riset. Dia mewawancara sejumlah tahanan di penjara di Amerika. Hasilnya mengejutkan. Karena hasil wawancara itu, dia menemukan bahwa sebagian besar tahanan yang ada di situ dengan berbagai macam hukuman karena tindak kriminal yang berbagai macam mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Mereka menyalahkan keadaan yang salah. Mereka menyalahkan situasi yang salah. Mereka mengatakan bahwa orang tertentu yang salah. Intinya, mereka tidak mengakui bahwa kegagalan mereka ada di situ karena kesalahan mereka. Mereka melemparkan salah kepada orang lain. Hal ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, kita menyalahkan orang lain karena orang iri hati kepada saya. Kita menyalahkan keadaan terlalu sulit. Siapapun akan gagal dalam keadaan ini. Bahkan bisa saja kita melemparkan kesalahan kepada Tuhan. Tuhan tidak adil bagi saya dalam hidup ini. Ketika belajar dari kegagalan adalah sesuatu yang kita peroleh sebagai keuntungan pada saat kita gagal, maka hal yang tidak bisa kita singkirkan adalah bagaimana pertama-tama kita mengaku bahwa kita telah gagal. Kegagalan Anda mesti dihadapi dengan mengakuinya. Tanpa mengakui bahwa Anda gagal, tanpa mengakui bahwa Anda mundur, maka Anda tengah menyangkali sebuah proses penting yang mestinya dihadapi. Orang ketika tidak mengakui bahwa dia gagal dan melemparkan kesalahan kepada apapun di luar dirinya, maka dia tengah menghentikan dirinya dari sebuah proses yang paling penting, yaitu belajar. Belajar dan berubah. Belajar adalah proses di mana seseorang mencoba dan gagal. Belajar adalah sebuah proses di mana orang mengalami kemunduran, tetapi belajar untuk maju kembali. Perubahan adalah sebuah proses yang terjadi ketika orang mengalami sesuatu dalam kehidupannya, entah kemunduran, entah kegagalan, atau hal apapun juga. Dan di dalam proses itu, dia belajar untuk mengubah pendekatan-pendekatan atas situasi, keadaan yang tengah dia hadapi. Ketika orang menyangkal bahwa dia gagal dan menamakan itu sebagai sebuah kesalahan orang lain, maka dia tidak melakukan hal yang penting tentang bagaimana dia belajar untuk dirinya dan bagaimana dirinya berubah untuk mengatasi
persoalan atau kegagalan yang tengah dialami untuk mengambil langkah selanjutnya yang bisa saja menjadi sebuah langkah keberhasilan. Mengakui kegagalan berarti mengambil tanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Ketika mengambil tanggung jawab terhadap diri Anda sendiri, maka Anda tengah melangkah pada langkah pertama sebagai bagian daripada belajar dari kegagalan. Anda tidak akan pernah belajar sebelum Anda mengatakan, saya gagal. Anda akan belajar ketika Anda mengatakan, saya gagal. Saya mesti memperbaiki apa? Apa yang perlu saya ubah? Langkah pertama dari bagaimana menghadapi keadaan ketika gagal dan di dalamnya Anda belajar, akuilah kegagalan Anda. Hal yang kedua, ketika dikatakan Anda gagal, Anda belajar. Lakukan apa yang menjadi bagian Anda. Saudara-saudara, pada bagian pertama kita telah berbicara tentang Tuhan sebagai kekuatan dan kuasa yang tidak pernah meninggalkan Anda pada saat Anda gagal. Orang lain boleh meninggalkan. Bahkan diri Anda pun sendiri mungkin mengutuki kegagalan Anda dan mengatakan tidak berhasil. Tapi dalam hal itu, satu hal yang tidak pernah meninggalkan Anda, pribadi yang tidak pernah meninggalkan Anda, adalah Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan kehidupan Anda. Tuhan yang dikatakan mengontrol hidup Anda. Bahkan ketika keadaan itu seolah-olah tidak lagi memiliki harapan, tapi ketika Tuhan masih mengatakan ya, di dalamnya masih bisa, maka masih bisa, meskipun sumber daya Anda tidak cukup. Nah, tapi kali ini kita berbicara tentang bagaimana apa yang diberikan oleh Tuhan juga menjadi sebuah hal yang menyangkut tanggung jawab kita. Apa yang diberikan oleh Tuhan, di dalamnya ada tanggung jawab kita. Tuhan memberi, kita juga melakukan bagian kita. Lakukan bagian Anda. Ketika Anda gagal, ada hal-hal yang mesti Anda lakukan sebagai bagian daripada Anda untuk terus belajar dan bangkit dari kegagalan. Hal ini seperti ketika seseorang menyediakan makanan dalam jamuan untuk disantap. Segala sesuatu tersedia di atas meja makan. Ibarat kata Tuhan tadi tidak meninggalkan dan menyiapkan segala sesuatu. Dia mendukung Anda, memberikan kekuatan, memberikan kepada Anda apa yang Anda butuhkan untuk maju. Siap semuanya. Ibarat makanan di atas meja. Apa yang harus dilakukan? Bukankah Anda harus berdiri dan mengambil makanan itu dan mulai memakannya? Artinya Anda mesti melakukan bagian yang memang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, termasuk Tuhan, selain Anda. Melakukan bagian Anda untuk bangkit dari kegagalan. Tuhan Yesus pernah mengumpamakan tentang perjuangan yang tidak pernah berhenti dalam kaitan dengan doa dan permohonan. Ketika seorang janda mengalami masalah, kemunduran dalam hidupnya, dia bersengketa dengan seseorang dalam kehidupannya. Status dia sebagai janda merupakan status yang lemah pada saat itu. Jarang orang membela seorang janda yang miskin dan tidak terlindungi oleh hukum. Tetapi dia maju berulang kali kepada seorang hakim. Dalam perumpamaan itu diceritakan janda membawakan perkaranya kepada seorang hakim. Bukan hakim yang baik, tetapi hakim yang dikatakan hakim yang tidak takut kepada Tuhan. Tetapi ketika janda itu membawakan perkaranya berulang kali, hakim itu berpikir, oke, saya tidak takut Tuhan. Tetapi perempuan ini tidak pernah mundur. Dia terus maju untuk memperjuangkan apa yang dia ingin saya perjuangkan sebagai hakim. Kalau saya tidak melayani dia, maka saya akan terganggu terus-menerus. Akhirnya hakim itu mengabulkan permintaan perempuan itu dan membela haknya. Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan itu untuk mengumpamakan bagaimana doa yang tidak jemu-jemu pada akhirnya dijawab oleh Tuhan. Ketika orang berdoa, tentunya orang memiliki masalah. Anda berdoa, saya berdoa, karena kita mengalami masalah. Masalah itu seperti kegagalan, kemunduran, atau sesuatu yang rusak dalam hidup ini. Dan Tuhan mengatakan bahwa di dalamnya kita harus berulang kali melakukan bagian kita, bahkan dengan tidak jemu-jemu, meskipun kelihatannya tidak ada hasil.
Tetapi sebenarnya pada suatu saat apa yang kita lakukan dengan tidak jemu-jemu yang merupakan bagian kita akan mencapai hasil seperti yang kita harapkan. Jaminan itu datang dari Tuhan. Anda mesti melakukan bagian Anda. Bukankah ketika Anda berdoa, Anda membawa sesuatu kepada Tuhan? Entah apa yang Anda ingin, Tuhan kemudian bekerja di dalamnya. Satu hal yang Anda inginkan, pasti Tuhan mau mendengarkan doa Anda, permintaan Anda, harapan Anda. Kalau dalam kegagalan, mungkin Tuhan Anda minta supaya memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, mengubah apa yang perlu diubah, melepaskan pengampunan kepada Anda karena Anda membutuhkannya. Tetapi itu tidak melepaskan daripada sebuah tanggung jawab Anda. Seperti dikatakan begini, Anda membawakan doa Anda kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Tanggung jawab Anda kemudian adalah mengerjakan dan mengusahakan apa yang telah Anda doakan kepada Tuhan. Lakukan bagian Anda. Ketika Anda melakukan bagian Anda harus berprinsip begini. Meskipun saya tidak melihat, saya percaya bahwa itu akan terjadi. Janda itu tidak pernah melihat bahwa suatu saat hakim yang tidak adil itu akan membela perkaranya. Dia tidak takut Tuhan. Manusia pun dia tidak takut. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang menjadi alasan, yang mungkin tidak terpikirkan. Dan akhirnya, dia membela perkara janda itu. Tuhan ingin ketika kita melakukan bagian kita, meskipun saat ini Anda mengatakan, saya sudah mencoba, saya sudah melakukannya, dan masih tetap ada dalam keadaan, masih tetap ada dalam keadaan ini. Nah, melakukan bagian Anda berarti Anda berdiri dengan prinsip dan mengatakan gini, karena Tuhan, saya tidak melihat, tapi saya percaya akan terjadi. Sebagai orang percaya, ketika melakukan bagian Anda tengah melakukannya dengan mengatakan bahwa saya percaya apa yang saya lakukan, meskipun saya belum melihat hasilnya, tapi saya percaya di dalam Tuhan saya akan melihat hasil yang baik. Saya akan mendapatkan yang baik. Iman adalah bertindak, mempercayai apa yang Tuhan janjikan, dan percaya sungguh bahwa tindakan Anda akan membawa Anda pada hal-hal baik yang Tuhan siapkan bagi Anda. Itu berarti jangan sekedar hanya memahami mengapa gagal. Jangan juga sekedar memahami dan merenungkan, oh dalam kegagalan ini Tuhan ada bersama-sama dengan saya paham. Tetapi lihat apa yang bisa dilakukan, apa yang menjadi bagian Anda. Fokuslah pada hal itu. Lalu kerahkanlah segenap daya Anda, upaya Anda yang terbaik untuk melakukan hal itu. Ambil bagian Anda, lakukan bagian Anda. Anda belajar dari kegagalan untuk naik kembali. Yang ketiga adalah terima kemurahan Allah. Seringkali orang percaya bisa saja salah berpikir, karena Tuhan menguasai alam semesta ini. Tuhan Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kuasa, maka keadaan saya ini adalah sebuah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki saya gagal. Saudara-saudara, singkirkan pikiran itu. Sebab ketika Anda menganggap bahwa Tuhan menginginkan Anda gagal secara terus-menerus, itulah keinginannya, maka Anda tengah menganggap Tuhan sebagai pribadi yang menentang Anda, melawan Anda. Dengan demikian, Anda akan menyingkirkan Tuhan dari dalam hidup ini sebagai salah satu kekuatan yang paling penting yang bisa membawa Anda bertahan menghadapi keadaan-keadaan kemunduran, kegagalan, kehancuran dalam hidup. Padahal Anda membutuhkan Dia. Bagian ketiga adalah terima kemurahan dari Tuhan. Terima. Kalau kita mulai dengan menyalahkan Tuhan, tidak mau berdamai dengan Tuhan, maka susah untuk kita kemudian menganggap Tuhan tetap baik, bahkan dalam keadaan yang hancur, dalam kemunduran, dalam kegagalan. Padahal pada saat itu, Anda sangat membutuhkan kemurahan Tuhan. Terimalah kemurahan Tuhan. Adalah bagian ketiga dari ketika Anda gagal, Anda belajar. Saat Anda mengakui, saat Anda mengambil bagian Anda dan berusaha membereskannya, Anda berhak untuk menerima kemurahan Allah. Karena Anda telah berada pada jalur yang benar, berhadapan dengan Tuhan, pada jalur berkatnya.
Anda berhak untuk mengharapkan dan percaya bahwa Tuhan yang membela Anda. Mazmur 23 mengatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah kegagalan, kemunduran, kehancuran. Tetapi dia mengatakan, sekalipun aku berjalan. Artinya dalam hal itu, dia tetap berjalan. Dan ketika dia berjalan, dia mengatakan bahwa Tuhan menjadi pembela dia. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada, tongkat. Dalam perumpamaan gembala yang baik, Tuhan gembala yang baik, mengumpamakan bahwa Tuhan yang berperang bagi dombanya. Terkadang keadaan sulit, kegagalan, kemunduran tidak bisa dihindari oleh kita. Tetapi dalam perumpamaan Tuhan gembala yang baik, dikatakan bahwa ketika domba terancam ada dalam bahaya, Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang membela. Bukankah ketika kita gagal, seringkali kita tidak berdaya? Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita tidak kuat. Kalau kegagalan itu disebabkan oleh orang lain, maka orang itu adalah orang yang lebih kuat dari kita. Ada kuasa yang melebihi kita, yang mungkin mengikat kita berulang kali sehingga kita gagal. Ada trauma-trauma yang kita bawa yang kita tidak bisa putuskan. Ada benteng-benteng musuh yang didirikan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membawa kita terpuruk, mundur, hancur, berantakan. Dan untuk itu, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 23, gadamu, tongkatmu, senjata Tuhan. Tuhan berperang. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu, Tuhan membela kita. Apa yang mesti kita lakukan? Terima kemurahan. Terima. Tidak menganggap Tuhan jahat. Tidak menganggap Tuhan menginginkan kegagalan. Tetapi tetap menganggap dia baik dan menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan itu sebagai bagian daripada kehidupan kita. Kebajikan, perbuatan-perbuatan baik Tuhan, kemurahan, sikap kasih Tuhan yang tanpa batas menyertai kita ketika kita bergerak dan maju membereskan persoalan-persoalan itu. Tuhan bergerak untuk memberikan kemurahannya bagi kita. Tanggung jawab kita adalah menerimanya. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung.
Tuhan membela Anda. Ketika Anda gagal karena dosa, Mazmur 103 mengatakan bahwa tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita. Itu berarti Tuhan tidak memandang kegagalan kita, kemunduran, kehancuran, kejatuhan kita karena dosa dari sudut pandang penghukuman. Tidak dibalasnya setimpal dengan dosa kita. Tuhan melihat Anda dari sudut pandang kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya yang ingin memperbaiki hidup Anda. Kalaupun Anda mengalami kegagalan ataupun kemunduran, kehancuran karena orang lain, di dalamnya pun Tuhan berjanji untuk bertindak bagi Anda. Yang perlu Anda lakukan, terimalah kemurahan-Nya. Rubah pikiran Anda apabila Anda menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan membenci Anda. Tuhan sangat mau untuk memberikan kemurahan-Nya kepada Anda. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dalam acara Wajah Allah bersama dengan Penyiar Ministry, dalam tema ketika Anda gagal, Anda belajar pada bagian kedua ini, kita telah melihat beberapa hal yang menjadi bagian kita. Tema yang pertama mengatakan tentang Anda mesti memahami kekuatan dan kuasa yang menjadi penentu Anda untuk bertahan dalam kegagalan dan naik, untuk mencapai maksud dan rencananya yang merupakan rencana kebaikan, damai, sejahtera, keberhasilan bagi Anda. Bagian 2 tadi kita telah membahas tentang tindakan yang mesti kita ambil, sebuah aksi yang mesti kita ambil, yang menjadi bagian kita. Kita mengakhiri edisi kali ini, edisi acara Wajah Allah bersama dengan Penyiar Ministry. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Anda tetap mendoakan kami. Kamu dapat, kamu bisa, karena Dia mengasihimu. Sampai jumpa kembali bersama dengan Penyiar Ministry dalam acara Wajah Allah di minggu depan. Tuhan tetap memberkati kita. Shalom.